Hai guys, di video kali ini aku mau cerita dan juga mau ngucapin terima kasih buat seseorang di sekian tahun yang lalu. Nah, sampai sekarang tuh orang masih sering banget nanya kenapa aku bisa jadi TKW. Nah, alasan pertama dulu aku baru pengangguran 2 mingguan, tapi bukan aku aja sih, kita satu pabrik jadi pengangguran mendadak. Nah, kenapa kita pengangguran mendadak? Itu gara-gara kita sering banget demo. Dalam sebulan kita demo 2 kali atau 3 kali, nggak mau masuk kerja kan, jadi otomatis produksi itu jadi lelet. Nah, mungkin gara-gara itu yang punya itu udah nggak mau ngurusin kita, udah capek ya kan, akhirnya kita ditinggal kabur deh, dan kita juga jadi pengangguran mendadak satu pabrik langsung tanpa dapat apa-apa, tanpa pesangon, tanpa apa, padahal guanya juga baru pulang tahun baruan ke kampung. Ya, tiba-tiba jadi pengangguran gitu deh, padahal kerja di situ enak banget dan bosnya tuh baik banget sama aku dulu. Bukan bosnya sih, tapi pengawasnya yang dari Taiwan gitu. Yang seingat gue enaknya itu di situ gue juga pernah dihukum sama dia 3 hari nggak boleh lembur gara-gara aku ketahuan ngaca. Aku nggak tahu kalau dia lagi jalan di belakang pas gue lagi ngaca begini gitu. Biasa kan ada kaca yang kecil banget dulu gitu, dan kita sering pakai itu. Nah, setelah aku dihukum 3 hari, ya jadi flashback lagi deh ke belakang. 3 hari aku dihukum, kemudian aku balas dendam deh tuh sama dia. Balas dendamnya biasanya kan setiap bulan itu ada penilaian. Nah, aku itu berada di line 8 karena line 7 dan line 8 itu biasanya tempat orang-orang buangan. Tapi aku berada di situ bukan gara-gara buangan loh, tapi karena masih anak baru. Jadi kita yang baru-baru itu ditaruh di situ biar lebih lancar lagi gitu. Nah, setelah penilaian setiap bulan, dalam bulan itu juga aku langsung bisa pindah ke line 5, dari 8 ke 5. Di situ dia mulai geleng-geleng kepala, tapi kita masih musuhan gitu. Nah, yang setelah dari line 5 itu aku pindah lagi ke line 3, tapi kita belum temenan juga, padahal aku udah line 3 loh, itu kan udah lumayan gitu. Nah, setelah penilaian lagi bulan depannya, akhirnya aku pindah ke line 1. Jadi deh tuh kita temenan gitu. Malah aku sering ledekin misternya, kalau mati lampu aku bilang dia nggak mandi, terus dia langsung kabur gitu. Dan enaknya lagi di situ aku pernah jadi, karena kita produksinya gaun pengantin, aku pernah jadi model gaun pengantinnya yang size S. Maklum badan aku kan kecil. Nah, itu gaunnya bagus banget kan. Itu dia. Walaupun akhirnya kita jadi pengangguran dadakan, dan saat aku kerja di situ juga kayak menolong banget gitu. Waktu itu pas aku pokoknya lagi nggak enak banget, aku minta lembur dibolehin sama dia biar ada uang tambahan guys gitu. Nah, itu dia alasan pertama aku. Dan alasan kedua, kebetulan pada saat itu juga aku baru patah hati
dengan orang yang nggak tahu diri. Kenapa gue bilang nggak tahu diri? Ya gara-gara gue pacaran sama dia itu udah hampir 6 tahun, dan gue nemenin dia dari mulai dia terlihat seperti gembel. Bukan maksud merendahkan ya, tapi gue kenal dia itu mulai dari SMA, terus kita ketemu lagi di Jakarta, terus kita jalan lagi. Pada saat ketemu itu dia masih hidupnya masih amburadul, kadang dia di terminal, kadang dia ngikutin abangnya, nggak tau lah, pokoknya nggak nentu banget lah hidupnya. Terus tapi sambil ngelamar kerjaan juga gitu. Nggak lama kemudian, mungkin sampai 6 bulanan atau 5 bulanan kemudian, dia bekerja di apa ya, di daerah Priuk. Yang ini kayak masih, karena dia dari mesin ya, jadi kayak mereka itu sebelum diterjunkan ke laut mereka harus kerja di sana dulu gitu. Yang gue inget itu daerah PLTU ya, daerah PLTU itu dulu masih kosong banget. Gue masih sering main ke sana setiap Sabtu, bahkan sama temen gue, kalau dia masih ingat, namanya Hasna dan juga Lestari, orang Jawa, dan Hasna orang Sulawesi. Kita tuh sahabatan bertiga. Selama kerja di pabrik tuh kita udah temenan, kadang-kadang kita suka berantem, tapi pada akhirnya kita damai juga sih. Yang namanya kalau berteman bertiga itu ribet ya, kalau lo jadi di tengah gitu. Nah pada saat itu gue nemenin dia dari nol. Tiba-tiba dia, setelah dia punya duit, gajinya juga banyak, dimana gaji dia itu bisa 4-5 kali lipat dari gaji gue di pabrik. Itu udah gede banget gitu. Tapi walaupun gajinya gede, gue nggak pernah ngurusin, dan gue juga nggak pernah materin dia, dan aku nggak pernah nanya duitnya kemana, karena menurut aku itu hak dia, hasil kerja keringatnya dia. Jadi ya terserah dia mau diapain gitu. Dan kita dalam hal pacaran itu kayak enjoy aja gitu. Cuman kayak kita baru rencana mau nikah itu, tiba-tiba dia itu ngajak gue belanja ke Mall Matahari. Tapi gue nggak tahu kenapa kayak feeling gue tuh udah nggak enak gitu. Setelah itu, setelah pulang dari sana itu, gue inget dia baru cerita di taksi gitu, cerita di taksi kalau dia lagi ngambilin janda gitu. Nah ya gue otomatis shock banget dong. Kayak nggak bisa ngomong apa-apa. Pokoknya selama perjalanan itu gue diem aja sampai di tempat kosan gue diem aja sampai dia pulang lagi, gue diem aja gitu. Dan akhirnya kayak gue masih penasaran, gue temuin tuh cewek, gue cerita baik-baik tentang hubungan gue yang udah lama begitu, tapi ceweknya nggak mau nerima dan bersikeras. Katanya dia cinta banget sama nih cewek. Ya udah, siapa sih yang nggak mau dengan gaji cowok yang gede gitu? Secara gaji di pabrik aja cuma berapa sih, nggak nyampe 1 juta gitu pada waktu itu. Nah secara tuh cowok gajinya udah gede banget, dan hidupnya juga udah enak lah dibilangnya, udah punya tujuan hidup ceritanya. Nah setelah itu cowok masih sering komunikasi sama aku, ya gimana sih, udah lama temenan, udah lama kenal, udah lama pacaran, sampai teman di pabrik juga tahu kalau gue pacaran sama dia itu udah lama. Pokoknya udah banyak banget lah yang tahu gitu. Nah akhirnya mereka tuh milih menikah, dan gue yang ditinggalin. Tapi gue inget banget
sebelum gue pulang kampung, dianterin sama dia ke terminal bus tuh di Bekasi. Gue inget banget karena pelaut itu kan biasanya sering bawa tas ya gitu. Jadi gue buka-buka tasnya dan gue kaget banget kalau di dalam tasnya itu gue nemuin surat undangannya mereka. Nah, surat undangan, gue masih ingat banget surat undangannya itu gue buka, gue baca dari atas sampai ke bawah, dan warnanya masih kuning muda gitu, dan pernikahannya itu di bulan yang sama, di bulan Desember waktu itu. Nah, akhirnya gue kayak diam aja sih, terus tiba-tiba dia bilang mau kawin lari, tapi gue nggak mau karena menurut gue kayak buat apa gue nurutin dia, belum tentu juga gue bahagia. Masa iya gue bisa bahagia di atas penderitaan orang lain? Nah, sampai suatu saat gue kayak pas gue pernah nemuin tuh cewek sama dia juga, gue bilang sama di hadapan si cewek, gue bilang langsung, jadi ini cewek janda yang lo hamilin gitu. Jadi ceweknya itu kayak kaget, hah gue janda gitu kan. Loh, bukannya kamu bilang dia itu janda? Gue bilang ya sebenarnya sih dia aslinya bukan janda, cuman karena dia udah dewasa dan gendut gitu, jadi kelihatan kayak mak-mak banget gitu kan. Nah, cowok kan kalau selingkuh otaknya sengklek. Cowok kalau selingkuh itu yang di otaknya karena nafsu. Kalau cewek selingkuh yang pastinya karena lebih dari cowoknya gitu guys. Nah, itu dia, waktu gue diajak kawin lari itu gue nggak mau, gue nolak. Alasan pertama gue adalah gue nggak mau bahagia di atas penderitaan orang lain. Sekalipun gue mauin itu waktu itu, belum tentu juga gue bahagia. Kenapa? Karena semua kerjaannya dia juga pasti ditinggalin, dia cari kerja baru karena dia punya duit lumayan tuh gara-gara kerja di laut itu, dan di situ memang gajinya memang besar sih di pengeboran minyak ya gitu. Jadi akhirnya gue di Desember itu mereka nikah, di Januari dia masih datang ke kosan aku, dan beberapa kali ketemu sampai kayak mungkin ada 2, 3, ke 4 kali kita ketemu setelah dia menikah. Cuman rasanya tuh kayak lo nggak bakalan nyaman lagi, lo nggak bakalan bisa kayak ngomong seperti biasa gitu. Pokoknya semuanya itu udah berubah, dan akhirnya sampai di situ deh. Tapi gue inget banget waktu gue lagi down banget di situ, lagi kayak gue ngerasa kehilangan banget pas mereka baru nikah itu, gue kayak ngerasa down banget. Menurut gue sih wajar ya, gimana sih kehilangan orang yang sekian tahun sama lo tiba-tiba milih orang lain buat nikah gitu. Kalau dibilang milih sih ya gue nggak tahu ya, karena gue juga diajak kawin lari, gue nggak mau gitu. Nah, akhirnya setelah mereka menikah dan gue pasti lagi down banget kan. Pada saat gue down banget itu yang gue lakuin cuman gue pernah naik mobil dari terminal ke terminal dan itu kayak gue kosong banget, kayak gue hanya duduk aja gitu di mobil jadi sewa batu. Dan itu kalau hari minggunya gue pasti keluyuran gitu, karena di rumah juga kan ada temen sekamar aku, orang Banten namanya Eni Rohaini. Walaupun gue pernah ketemu dia tahun 2008 sekali Jakarta, tapi setelah itu kita lost kontak gitu. Nah, dalam keadaan yang lagi down kayak gitu, gue beruntung banget pada saat itu kayak semua orang di PT itu tahu gitu kalau gue kayak, kok gue tumben gak pernah libur lagi, kok gue tumben gak pernah bolos sehari. Biasanya gue bolos sehari setiap dia pulang dari laut itu, gue pasti bolos sehari, dan besoknya gue pasti bawa makanan buat anak-anak satu line. Jadi kalau ada tenggo di meja line kami itu pasti anak-anak tahu itu dari aku gitu, oleh-oleh. Nah
gitu. Kalau nggak tenggo ya anggur gitu. Ya pokoknya pada saat gue kerja di PT dan gue lagi ngerasa down banget, itu membantu banget. Kenapa gue bilang membantu? Lagi gue down banget itu pasti kayak, ya sih rasanya kayak yang namanya kayak lo kehilangan banget, dan kayak lo juga nggak punya tempat buat ngadu, kayak lo cuma bisa nangis doang gitu. Kayak lo ngerenungin perjalanan lo sama dia, pasti udah kayak sakit banget sih. Jadi buat yang ngalamin pasti ngerti banget kali ya. Nah, pada saat gue lagi down kayak gitu, gue inget sampai hampir seminggu lebih gue selalu minta sama si mister aku yang di pabrik itu untuk lembur dari pagi sampai pagi gitu. Jadi kalau misalnya gue masuk hari ini dari pagi, gue akan pulang ke kontrakan besok pagi. Nah, saat mereka pada kerja, gue akan tidur gitu. Karena gue udah capek kan, otomatis gue pasti tidur gitu. Nah, begitu lagi besoknya, gue masuk lagi besoknya, gue akan pulang pagi besoknya lagi gitu. Jadi kayak pikiran gue tuh kayak ya nggak terlalu fokus banget dengan rasa yang lagi gue alamin waktu itu gitu. Jadi kayak gue berterima kasih banget buat si mister tersebut, namanya Mister Xiao dari Taiwan. Dia itu kayak gue deket banget sama aku gara-gara dia bilang aku itu adiknya, dan padahal dia tuan aku dari dia, tapi dia bilang aku ini adiknya, tapi aku nggak mau terima gitu. Cuman dia bilang kamu masih kecil, jadi kamu adik aku gitu. Pastinya enak banget. Dia suka, karena suka ngebelain, suka bantuin kalau ada kain reject itu. Yang paling gue inget banget gara-gara kedeketan aku sama si mister ini, tapi kita nggak pacaran loh, dia punya pacar di Line 3 gitu. Cuman gue inget kalau ada kain reject, teman-teman aku ini, apalagi sahabat aku yang dua ini, pasti datangnya ke aku, terus aku pasti ngomong kan ke si misternya gitu. Nah, si misternya, kamu ini kerjanya kenapa bisa begitu? Padahal dalam hati aku itu kan bukan punya aku, tapi nggak dimarahin. Kalau misalnya itu orang lain, itu pasti udah dimarahin kan. Nah, tapi kalau aku nggak dimarahin sama dia gitu. Dan aku inget banget pas dia pulang ke Taiwan, dari semua karyawan itu yang di atas itu, selain daripada pengawas lain, cuman aku doang yang dapat oleh-oleh dari Taiwan. Walaupun nggak tahu di mana ya oleh-olehnya, udah sekian lama sih, jadi udah nggak ingat. Nah, yang enaknya lagi itu kayak gue bisa bebas makan, bebas ngapain aja di dalam, dibelain sama dia walaupun salah, gue dibedain. Tapi yang paling lucu banget, mereka pernah datang ke kosan aku yang kamarnya sempit banget, kamar kotakan gitu. Dan pas aku baru pulang dari kampung, kan bawa oleh-oleh ikan teri itu dari kampung. Terus pas aku pulang kampung juga aku terlambat masuk sehari. Udah terlambat masuk sehari itu aku telepon dia gitu, karena yang punya handphone itu karyawannya pada saat itu cuma aku doang. Kenapa gue punya handphone? Itu handphone mantan, yang handphone cowok aku itu gitu. Jadi kalau dia di laut, aku yang pegang handphone gitu. Jadi kita pernah tukeran nomor telepon. Jadi pas aku telat satu hari, aku telepon dia langsung ke handphonenya. Terus dia bilang, nggak apa-apa, kamu kan kampungnya jauh, jadi kamu terlambat sehari nggak apa-apa gitu. Jadi kayak enak banget. Dan seminggu setelah dari pulang kampung itu, aku ingat banget, aku ngundang mereka berdua, pengawas kita yang masih lajang nih ada dua gitu, cakep-cakep lagi. Dan aku ngundang mereka ke kosan, orang-orang tuh pada ngeliatin aku, apalagi kayak siapa sih yang nggak tahu Bulog, daerah Parnaraya, pintunya kan di depan situ juga. Nah, lewat situ, motornya tuh ditaruh di dalam gitu. Nah, kami tuh ke kosan itu jalan kaki, jadi orang-orang pada ngeliat gitu. Nah,
pas di kosan itu aku kasih mereka makan ikan sambal teri Medan. Dan mereka makan, terus mereka nanya ini apaan gitu. Aku bilang itu ikan teri Medan, asli dari Medan, cobain deh gitu. Terus dimakan sama mereka, tapi kepedasan, tau kan orang Cina jarang yang makan pedas gitu. Terus ya enak asin, tapi kenapa pedas sekali gitu kan. Taulah logatnya, bahasa mereka tuh lucu gitu. Tapi ya bersyukur banget. Jadi teman-teman gue pada nanya besoknya, kemarin si Mister ke kosan kamu ya? Iya. Terus tetangga juga pada nanya, itu siapa gitu. Mister aku di PT gitu. Kayak pokoknya senang banget waktu itu, kayak jadi bahan irian lah ya gitu. Nah, sampai pada akhirnya kita pisahnya itu cuman gara-gara itu doang, mereka tinggal kabur gitu. Tapi setelah mereka kabur itu kayak masih ada temen yang bilang ke aku, masih sih lo nggak tahu gitu si Mister pulang ke negaranya, lo nggak tahu, lo kan deket banget sama dia gitu. Padahal aslinya gue juga emang tahu, karena aslinya gue nggak tahu sama sekali, karena kan sama-sama diliburin semua dan kita juga nggak ada komunikasi. Walaupun gue pernah deket banget sama itu Mister yang satu yang sering gue berantem sama dia, pokoknya kayak gue nggak dipercaya gitu kalau gue benar-benar nggak tahu kalau mereka kabur gitu. Dan akhirnya kayak gue ya udahlah gitu, nggak dipercayain ini, ya udahlah paling gue ketawain doang gitu. Jadi alasan gue untuk jadi TKW itu yaitu kedua hal tersebut. Tapi gue mau pesan untuk si mantan, gue nggak mau munafik. Setelah 10 tahun kemudian kita ada komunikasi, dia pernah mau minjem duit ke gue nggak kasih. Dan gue kayak shock banget, cowok gue yang dulu yang tampangnya keren, berduit, dengan dada tegap, badannya yang tegap, kok tampangnya jadi kayak gini gitu. Jadi kayak gue ngerasa, akhirnya kita ngobrol panjang lebar dengan keadaan dia yang saat itu gitu. Keadaan dia yang saat itu gue kayak ngerasa gue nggak mau munafik, dan gue senang banget akhirnya lo jatuh juga gitu. Jadi buat kalian yang pernah disakitin sama seseorang, yang pernah kalian temenin dari nol, kalian nggak perlu benci, nggak perlu balas dendam, karena memang beneran jika lo punya waktu, lo akan ngelihat balasan dari perbuatan mereka. Dan itu ya gue udah ngalamin gitu. Karena pas gue ngelihat dia itu kayak, kenapa bentuk lo jadi begini gitu, kayak karena dia udah pulang kampung. Seingat gue mereka pas waktu di Jakarta itu mereka udah punya rumah, punya mobil gitu. Jadi kayak udah oke lah hidupnya. Dan nggak lama kok, nggak nyampe 10 tahun kok mereka jadi tinggal di kampung, nyangkul. Dan gue nggak munafik, gue bilang dalam hati rasain gitu guys. Jadi buat kalian yang pernah disakitin, kalian nggak perlu balas dendam. Yang pastinya hidup kalian akan diperbaiki sama Tuhan dan akan semakin menjadi orang yang kuat gitu guys. Dan apa ya, kayak ya gue ngerasa seneng sih rasain kayak gitu. Gue nggak mau menafik, gue bilang rasain gitu. Dan beberapa kali nelpon gue juga nggak mau terima, karena gue nggak mau berurusan sama suami orang. Jadi buat seseorang yang sekarang lagi bilang gue sombong, bukan gue sombong untuk seorang mantan di masa cinta punya gue dulu. Bukan aku sombong, bukan aku nggak mau ngobrol sama kamu, tapi
aku sangat menghargai pernikahan. Jadi kalau suami orang itu cukuplah itu menjadi teman di sosial media atau untuk hanya sekedar sapa menyapa. Kalau untuk selebihnya kayak harus nemenin lo ngobrol tiap hari, maaf ya. Gue perempuan yang punya rasa kasih banget pada sesama perempuan. Jadi gue nggak mau terlalu dekat sama suami orang, sekalipun kamu itu mantan aku yang dulu, mungkin ya 20 tahun yang lalu, lama ya. Jadi buat kamu, gue mau ngekomunikasi sama kamu karena satu hal, gue ingat kalau gue pernah nyakitin kamu di tahun itu. Dan nyakitin itu bukan berarti gue pernah yang macam-macam. Nyakitin itu kayak mutusin kamu tanpa sebab, dan juga menjadikan kamu pacar kedua. Maaf ya. Kan waktu itu masih anak-anak, masih cinta monyet gitu. Tapi kan aku nggak pernah nyakitin atau kasar sama kamu, enggak. Tapi waktu sama kamu itu kayak aku juga kayak ya enak-enak aja, namanya juga masa labil gitu loh. Jadi kayak gue santai aja. Jadi buat kamu yang aku jauhin saat ini, aku minta maaf. Tapi mudah-mudahan suatu saat kalau misalnya gue pulang kampung, boleh kok kita ngopi, boleh kok kamu main ke rumah sekedar silaturahmi. Karena kita pernah dekat dulu, sedekat apapun kita dulu, itu kenangan seru banget. Dan lo itu baik banget sama aku waktu itu. Pokoknya masih polos-polosnya banget deh gitu. Walaupun orang lain menilainya jelek, tapi kita yang jalanin itu masih di garis-garis yang nggak menyimpang gitu. Jadi buat kamu aku minta maaf. Bukannya aku sombong, tapi aku hanya menjaga perasaan sesama wanita. Gue nggak akan pernah jadi pelakor, dan gue nggak akan pernah pacaran sama suami orang atau selingkuhan orang. Karena menurut gue, untuk apa gue selingkuhan sama orang yang di negara aku, Indonesia? Secara kalau gue mau selingkuh atau gue mau jadi selingkuhan, kenapa nggak di sini aja? Ada duitnya gitu. Jadi tapi gue punya prinsip, makan keringat hasil sendiri itu lebih enak daripada dapat duit dari hal-hal yang tidak baik. Gitu guys. Jadi jangan pernah berpikir aku bisa jadi selingkuhan. Maaf ya. Kita bisa sahabatan kok selamanya, tapi untuk lebih dari situ aku nggak bisa gitu. Dan ini aku mau berterima kasih banget buat Kak Jojor Aritonang yang baik banget sama aku waktu itu. Mungkin kalau kakak itu nggak tahu tempat kosan aku di mana, aku nggak akan sampai ke Singapura ini gitu. Kenapa gue bilang terima kasih? Karena cuman kakak yang tahu tempat kosan aku. Dan mudah-mudahan suatu saat aku punya kesempatan untuk ngunjungin kakak di Cikarang. Karena setelah aku jadi TKW, aku lebih baik, aku lebih mengerti, dan aku berubah menjadi orang yang lebih baik. Dan semua itu awalnya dari kakak. Jadi gara-gara kakak juga aku jadi nyampe ke Singapura yang keren banget. Dan juga aku udah banyak hal yang aku dapat setelah aku ada di sini. Pastinya kayak ya pokoknya banyak banget, nggak bisa kehitung deh. Dan itu semua karena kebaikan kakak dulu, gara-gara mau nganterin
Namboru itu ke rumah gitu. Tapi aku pernah waktu aku ke Jakarta tahun 2006 aku pernah ke Jakarta, ketemu sama Doni yang temannya si mantan juga. Terus kita datang ke kosan kakak itu, kakak udah nggak ada di situ, rumahnya sepi. Akhirnya kita jalan ke kosanku yang lama, dan di sana ketemu teman-teman lama juga gitu. Dan udah banyak banget hal yang aku dapat setelah aku di sini. Pokoknya aku belajar banyak hal dan aku dapat banyak hal, dan itu semua karena termasuk karena kakak juga gitu. Sampai aku udah selama di sini aku udah ketemu orang tua wali aku di tahun 2011 yang lalu, dimana kakak itu udah kayak sempat hilang komunikasi. Terus pas kita ketemuan di Facebook, kakak itu kayak minta maaf gitu. Tapi buat aku kayak aku nggak punya dendam gitu. Kalau nginget sakit hati di masa lalu kayak sakit banget, tapi kita nggak perlu juga harus stuck di situ kan, kita harus move on gitu. Jadi karena tawaran Namboru yang kakak bawa ke rumah, akhirnya aku berani move on dan tinggalin semua di Jakarta. Dalam waktu 2 hari aku langsung berangkat ke Batam waktu itu, dan naik kapal dari Priuk ke Batam sehari semalam. Dan di kapal itu aku masih ingat ada Marga Marpaung yang brengsek banget gitu. Kenapa gue brengsek banget? Karena otaknya otak porno gitu. Tapi sampai aku turun, aku ingat aku nggak nyapa dia sampai kita pisah. Walaupun aku dikejar sampai tangga turun itu, pas udah sandar dia ngejar sampai tangga, aku nggak mau maafin dia. Bukannya nggak mau sih, tapi kayak udahlah, ngapain juga ini orang yang udah nggak beres gitu. Jadi banyak banget yang aku dapat setelah aku jadi TKW. Dan juga mama juga udah pernah datang ke sini 2 kali, dan hutang-hutang mama itu udah lunas. Siapa sih yang nggak kenal mama aku, mama kami yang gedein ngurus anak-anaknya sendirian dan hutangnya di mana-mana. Tapi setelah aku di sini, syukur banget aku udah bisa beresin semuanya, bahkan udah bisa nyenengin beliau, dan sekarang udah jadi kayak sahabat aku banget gitu. Jadi buat kakak, aku sangat berterima kasih banget. Di posisi yang saat itu aku lagi down, ternyata tanpa pikir panjang bisa membuat aku lebih baik. Walaupun kayak sulit banget gitu dan berat banget ninggalin Jakarta. Kenapa gue bilang berat ninggalin Jakarta? Itu kayak di situ gue berkembang. Di Jakarta juga gue banyak mengalami banyak hal, mengalami patah hati, mengalami bahagia, pokoknya banyak banget. Jadi kalau ke Jakarta itu kayak ya sama aja kayak mengenang memori masa lalu gitu. Tapi setelah itu sekarang gue udah pede, udah nggak peduli lagi apa omongan orang gitu. Kenapa gue berani bikin ini video dan ngasih tahu gue itu TKW? Gue memikir satu hal. Setelah gue di sini, setelah aku kerja jadi TKW itu, aku pernah dekat sama orang-orang yang berpendidikan. Apa kabar tuh yang sarjana S1 masih gemprot kah gitu? Dan apa kabar juga yang diploma? Pastinya apa ya, di situ gue ngerasa gue bekerja demi uang dan gue digaji. Gue bukan budak, tapi gue kerja dapat gaji gue bisa untuk
bayar hutang-hutang orang tua aku, ngurus adik-adik aku, dan banyak hal itu. Jadi untuk yang katanya kamu yang berpendidikan itu sampai S1, halo, masih ingat pernah minjem duit gue? Maaf ya, kamu punya hutang loh sama aku. Tampang lo keren, agamis banget, tapi sorry banget, lo masih punya utang, harus dibayar kali. Gitu guys. Jadi buat kalian yang pernah ngerasa down, jangan pernah lelah, tetap semangat dan juga tetap kuat. Setiap langkah itu pasti ada tujuannya, dan setiap perbuatan itu menurut gue pasti ada alasannya. Jadi gue jadi TKW, alasan pertama karena kebetulan pengangguran, alasan kedua karena gue patah hati dengan orang yang gak tahu diri. Semoga suatu saat, gue berharap sih kalau gue pulang kampung itu, karena kita satu kampung, satu kecamatan dulu, semoga gue gak ketemu lu. Bukannya gue gak mau jalin komunikasi, tapi menurut gue orang yang gak perlu itu, orang yang gak baik buat kita itu tidak perlu disimpan, tinggal buang. Oke? Walaupun dia udah nyakitin banget, gue udah nggak sakit hati kok, gue nggak benci. Dan untuk mantan yang pernah nyakitin gue, yang pernah bikin gue down banget, gue cuma mau bilang terima kasih buat kamu. Karena tanpa kamu melakukan itu, mungkin gue gak akan pernah sampai sejauh ini. Dan mungkin gue gak akan pernah punya teman di mana-mana. Karena sejak sama kamu itu, aku cuma kenal kamu doang. Jadi setelah udah gak sama kamu, gue jadi berteman ke banyak laki-laki, bahkan boyfriend gue bisa nyampe ke beberapa negara, tapi otaknya nggak kayak kau gitu. Jadi buat kamu, aku ngucapin terima kasih banget untuk mantan aku yang pernah kerja di laut, di pengeboran minyak, yang dulunya kamu keren banget, manly banget. Nggak taunya setelah 10 tahun lebih, gue nggak bisa bayangin deh. Pokoknya pas gue ngeliat, gue udah nggak kenal, kayak gue kaget, hah kamu gitu. Jadi gitu guys. Jadi nanti gue akan cerita setelah gue di Batam, dan cerita pengalaman gue setelah di Singapura. Nanti gue akan cerita buat semuanya. Dan sekali lagi buat kakak Borowari Tonang, terima kasih banget. Semoga kita jumpa suatu saat, mudah-mudahan corona udah lewat. Nanti aku samperin ke tempatnya si kakak di mana. Yang pasti aku lebih bahagia nggak sih kak? Gitu. Aku tambah cantik nggak? Udah cantik dari sononya. Gitu, bercanda gitu. Jadi storynya untuk yang sering nanyain aku kenapa aku jadi TKW, ya itu alasannya. Dan satu yang kalian garis bawahi, orang tua aku nggak pernah tahu awalnya aku pergi ke Singapura jadi TKW, tapi taunya setelah aku kirim surat, setelah sebulan aku di Singapura, aku kirim surat, dan orang tua aku baru tahu. Karena zaman itu nggak ada handphone, nelpon juga susah. Kalau nelpon kita itu pasti titip dulu sama yang punya telepon, untuk hari Rabu minta ditelepon. Jadi orang tua tuh pasti nungguin buat telepon dari kita gitu. Jadi jangan ada yang berpikiran negatif,
gue jadi TKW itu tanpa sepengetahuan orang tua aku dan tanpa izin orang tua aku, karena menurut aku udah merantau, aku udah dewasa, aku sudah harus bertanggung jawab dengan apa yang kuperbuat, salah atau enggaknya aku memang harus tanggung jawab. Jadi menurut aku udah yang penting aku nggak pulang kampung dan nggak dinafkahin sama orang tua aku dan nggak ngebebanin orang tua aku. Buat aku itu udah cukup. Selama ini orang tua aku tuh ngebesarin anak-anaknya sendirian, menanggung bebannya untuk memikul anak-anaknya itu, menafkahi dengan begitu susah. Buat aku itu udah cukup. Jadi saat aku jadi pengangguran juga, aku harus mikir gimana caranya biar bisa hidup di rantau gitu. Jadi untuk yang pernah merantau, kalau bisa kalian tetap harus kuat dan juga tetap berusaha. Itu aja sih pesan dari aku, karena dari lahir, dari dalam kandungan, orang tua itu udah lelah lah ya, udah capek ngurusin kita, nyekolahin kita, ngasih kita makan, dan pada akhirnya kita nggak bisa berbuat sesuatu ke orang tua, itu kayak sedih banget gitu. Tapi buat aku pribadi, aku udah bisa nyenengin orang tua aku, itu udah sangat bersyukur, dan itu salah satu kebahagiaan aku di saat sekarang. Gitu guys, terima kasih, dan terima kasih juga buat Kak Jojor. Kapan-kapan tinggalin nomor rekeningnya Kak, buat ditransfer beli baju tahun baru ya. Lama nggak jumpa, lama nggak komunikasi, bukannya aku nggak nyari, aku nyari kakak tapi nggak nemu gitu. Jadi terima kasih guys yang sering nanya, itu dia alasan aku ya. Hai, jumpa lagi, nanti aku ceritain pengalaman pertama aku setelah aku di Singapura. Oke? Sampai nangis tuh ceritanya. Ini ceritanya kayak nge-flashback ke belakang sekian tahun yang lalu, dimana lo rasa sakit lo masih sakit banget dan udah ditinggalin lama, terus lo bongkar lagi. Ya pasti sedih sih. Jadi yang udah masa lalu aja, gak usah dibawa ke depan, karena kita hidup bukan untuk masa lalu. Kalau menurut aku sih, teruslah melangkah dan teruslah berbuat baik. Untuk orang yang jahat sama kamu, menurut aku gak perlu dijahatin juga, karena saat lu berbuat baik, lu juga akan dapat kebaikan. Itu sih menurut aku. Jadi itu guys, buat yang sering nanya kenapa aku jadi TKW, ya gara-gara kakak ini. Terima kasih Kak.